Nah, ini lagi-lagi AHY telat lagi ya, yaitu menanggapi Indonesia batal menjadi tuan rumah. Nah, kemarin kemana aja ya? Kok tidak muncul? Tapi sekarang Indonesia sudah batal menjadi tuan rumah, sekarang muncul. Dan malah menurut saya ini yang dipolitisasi. Kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 malah dipolitisasi oleh AHY. Menurut saya ini politis banget. Padahal juga sudah disampaikan oleh Erick Thohir kemarin. Karena adalah faktor intervensi dari pemerintah serta keamanan. Itu sudah jelas. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Telat Gus, sangat telat banget. Telat banget, telat banget. Di sini malah ada berita yang menurut saya sangat lucu sekali. Menurut saya AHY tidak paham akan demokrasi ya. Di sini AHY usai Indonesia batal gelar Piala Dunia. Ini negara macam apa? Nah, dari sini yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyesalkan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 buntut perbedaan sikap gubernur dan presiden soal timnas Israel. Kalau menurut saya ini sih perbedaan sikap itu wajar saja lah, apalagi di sini juga negara demokrasi, wajar saja. Dari beberapa gubernur yang menolak cuma 2, menurut saya sangat-sangat wajar sekali. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerah. Menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam apa kalau begini? Ucap AHY di Bandung pada Kamis 30 Maret. Gak usah seperti itulah. AHY saja menjadi ketua umum Demokrat saja. Kader-kadernya juga ada yang mendukung si A, mendukung si B, setuju Israel tidak main di Indonesia dan setuju pula Israel main di sini. Pasti juga seperti itulah. Jadi sangat wajar sekali. Koalisinya juga seperti itu. Di koalisi perubahan misalnya PKS juga tidak setuju lah Israel main di Indonesia, malah mengusulkan yaitu Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tanpa tim dari Israel. Menurut saya kan lucu, padahal juga Israel lolos di kualifikasi Piala Dunia. Jadi menurut saya itu tindakan diskriminasi kalau Israel saja yang ditolak. Nah, seharusnya kan kalau ada yang menolak Israel, ya seharusnya kita sudah tahu konsekuensinya lah, konsekuensinya seperti apa. Bahkan di dalam peraturan FIFA tidak ada diskriminasi lah, diskriminasi antara pemain. Jadi itu sudah sangat jelas sekali. Nah, di sini ia heran sikap presiden berbeda dengan gubernurnya. Begitu pula sikap pemerintah pusat yang berbeda dengan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster menolak kedatangan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20. Di sisi lain Presiden Jokowi meminta olahraga dipisahkan dari urusan politik. Nah, ini menurut saya juga benar semuanya lah. Tetapi apapun itu ya keputusan hanya di tangan FIFA. Dan FIFA sudah memutuskan untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah dan sekarang sudah diganti tuan rumah Piala Dunia U20 di Argentina. Nah, di sini saya jadi penasaran kira-kira komentarnya gimana ya? Karena Agus ini telat mengomentari Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, padahal kegagalan sudah pada tanggal 29 Maret yang lalu. Dan bahkan juga penolakan sudah terjadi jauh-jauh hari, tetapi AHY baru nongol sekarang ini. Aneh. Di sini dari Codot, apa di luar negeri juga gini ya? Gagal jadi tuan rumah, partai politik pada ikut campur. Bukannya olahraga itu bersih dari politik. Pahlawan kesiangan sedang memanfaatkan situasi saat alumni 212 dan PKS turun ke jalan dan mengecam keras kedatangan Israel ke DPR. Ia kemana? Masih tidur kah? Ada bahan buat doi opening, ngoceh. Kelamaan makan lobster. Di sini sambil menyertakan artikel yang berjudul Nikmati Lobster dan Hidangan Laut Pacitan. AHY mantap jos gandos. AHY terbukti lebih cerdas dari otak Fuden. Baru selesai mimi cucu gayanya. Aqua cari panggung. Ya seperti itulah. Bahkan di sini juga ada berita yang menyebut Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia. AHY singgung kerugian material, itu uang rakyat. Dan bahkan juga di sini menyebut yaitu RI batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. AHY salahkan suara-suara tak bisa disiplinkan. Banyak banget kritikannya ya. Selalu mengkritik saja. Ya kemungkinan secara nggak langsung AHY mengkritik Presiden Joko Widodo lah. Apapun yang dilakukan Presiden Joko Widodo pasti salah lah di mata AHY. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi menurut saya dengan dibatalkan Piala Dunia, menurut saya kita jalani saja, kita tetap move on. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Indonesia dipastikan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kepastian itu langsung disampaikan FIFA melalui surat resminya pada Rabu 29 Maret 2023 lalu.
atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Banyak pihak yang menyayangkan. Satu di antara banyak orang yang turut berkomentar, yakni Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY merespon soal kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan banyaknya kehilangan material efek kegagalan tersebut. Menurut AHY, Indonesia rugi material yang cukup besar karena sudah rugi material dengan jumlah yang tidak sedikit untuk gelaran akbar Piala Dunia U20. Ia juga menyinggung terkait banyaknya stadion yang dipersolek untuk gelaran Piala Dunia U20, tapi kini malah batal. Ini kan semua sudah diperbaiki nih, sudah disiapkan. Itu uang siapa? Uang negara. Uang siapa itu? Uang rakyat. Jadi rugi lagi kita, kata AHY. Udah berapa stadion Indonesia yang dipersolek supaya jadi, supaya pantas dan siap menjadi tuan rumah tadi, tambahnya. Meski begitu, ia tidak mau menyebut uang yang sudah digelontorkan untuk Piala Dunia U20 sia-sia, karena memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya, bukannya sia-sia, tapi itu kan dipersiapkan untuk perhelatan akbar dunia, katanya. Selain itu, AHY juga menyebut dampak batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia juga memukul banyak sektor. Bayangkan berapa negara yang akan datang, belum lagi supporter dari negara lain di dunia yang ikut meramaikan untuk menonton. Jadi ada kerugian banyak potensi buat kita. Itu lapangan pekerjaan, penghasilan, devisa, itu macam-macam semuanya akan masuk ke kas negara juga, ujar AHY. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, potensi kerugian dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 minimal 3,7 triliun. Jumlah itu berasal dari dana yang digunakan untuk merenovasi stadion dan lapangan untuk pertandingan, kunjungan wisatawan yang batal, serta dari sektor perhotelan dan aircraft lainnya. Total kita sedang mengkaji dan sudah keluar hasil kajian awal di mana venue-venue tersebut sudah direnovasi beberapa tahun terakhir. Oleh PUPR, Kemenpora, ini jumlahnya sudah di atas 500 miliar lebih, kata Sandi kepada tim liputan Kompas TV di kawasan Lido, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret 2023. Tadinya, Piala Dunia U20 akan digelar pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Gelaran itu juga diprediksi akan menarik minat wisatawan asing dan penonton dari negara lain. Target pendapatan berbasis jumlah penonton yang sekitar 2 juta dalam pertandingan-pertandingan yang sudah disusun di 6 kota itu. Total lebih dari 2 juta penonton sampai dengan 2,3 juta penonton, dan minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun. Dan ini kerugian yang sangat besar, ujar Sandiaga. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menyesalkan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 buntut perbedaan sikap gubernur dan presiden soal timnas Israel. Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya. Menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam apa kalau begini, ucap AHY di Bandung pada Kamis 30 Maret 2023. Ia heran sikap presiden berbeda dengan gubernurnya. Begitu pula sikap pemerintah pusat yang berbeda dengan pemerintah di daerah. Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster menolak kedatangan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20. Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta olahraga dipisahkan dari urusan politik. Padahal, kata AHY, Indonesia sudah mengajukan diri
menjadi tuan rumah sejak 2019, lalu mempersiapkan segala urusan mulai 2021, mulai dari kesiapan stadion hingga fasilitas lainnya. Namun, muncul penolakan dari sejumlah kepala daerah ketika Piala Dunia U20 sudah semakin dekat, yang berbuntut pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA. Menurut dia, keputusan FIFA telah membuat malu Indonesia di mata dunia internasional. Saat ini kita malu di dunia internasional karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri, kata dia. AHY menyebut keputusan FIFA telah mempertaruhkan nama baik Indonesia di mata dunia. Ia tidak bisa membayangkan perbincangan dunia soal Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kerugian kita adalah secara internasional. Di dunia, kita buruk namanya, katanya. AHY juga menganggap kritik sejumlah pihak, terutama dari politikus dan tokoh terhadap kehadiran Israel syarat motif politik. Ia tak percaya kritik karena murni untuk kebaikan negara. Saya nggak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, B, figur A, B itu benar-benar untuk Indonesia kita. Bukan, tapi lebih sifatnya politis, katanya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyayangkan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. AHY lantas mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintah. Harusnya tidak seperti ini. Saat ini kita malu di dunia internasional. Kita patut bertanya kepada pemerintahan sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Padahal ada ruang untuk berdiplomasi, mengantisipasi, dan mengkomunikasikannya. Nama baik dan reputasi kita di dunia internasional dipertaruhkan, kata AHY dalam keterangannya diterima wartawan pada Jumat 31 Maret 2023. AHY menyesalkan ketika perhelatan Piala Dunia U20 akan segera dilaksanakan. Tiba-tiba di dalam negeri ribut. Kemana saja selama ini? Padahal ada ruang untuk berdiplomasi. Lagi-lagi di ujung-ujung jelang perhelatan, tiba-tiba masing-masing punya suaranya. Tidak bisa disiplinkan. Ini berdampak pada nama baik negara, kata AHY. Menurut AHY, setidaknya ada 4 kerugian dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pertama adalah rusaknya reputasi Indonesia. Buruknya nama Indonesia di dunia internasional karena dianggap tidak punya komitmen, ujarnya. Kerugian kedua, kata AHY, mubazirnya persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Juga kekecewaan para atlet terbaik Indonesia, para supporter dan pecinta sepak bola Indonesia. Betapa kecewanya atlet-atlet kita. Jangankan atletnya, keluarganya, kita semua sebagai supporter dan sebagai penggemar sepak bola nasional juga pasti tidak terima begitu saja, kata AHY. Kerugian ketiga, adanya kerugian material akibat dana negara telah dikeluarkan untuk persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Ini kan semua sudah diperbaiki nih, sudah disiapkan. Itu uangnya siapa? Uang negara? Uang siapa itu? Uang rakyat. Jadi rugi lagi kita. Udah berapa stadion Indonesia yang dipersolek supaya jadi, supaya pantas dan siap menjadi tuan rumah. Ya, bukannya sia-sia, tapi itu kan dipersiapkan untuk perhelatan akbar, kata AHY. Kerugian keempat adalah kerugian potensi, benefit, atau keuntungan ekonomi yang bisa dihasilkan jika itu bisa dilakukan di Indonesia, termasuk pariwisata dan UMKM yang pandemi terpuruk. Bayangkan berapa negara yang akan datang, belum lagi supporter dari negara lain di dunia yang ikut meramaikan untuk menonton. Jadi ada kerugian banyak potensi buat kita. Itu lapangan pekerjaan, penghasilan, devisa,
itu macam-macam semuanya akan masuk ke dalam kas negara juga, ujar AHY. Selain itu juga AHY menegaskan bahwa sebetulnya sampai hari ini jelas posisi Indonesia ingin turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yes, itu ada dalam undang-undang dasar kita. Saya ulangi, itu ada dalam semangat konstitusi kita. Masalah kemerdekaan berbangsa dari segala penjajahan di dunia, katanya. Tetapi, kata AHY, perjuangan dan solidaritas Indonesia untuk Palestina hendaknya diletakkan pada jalur diplomasi multilateral yang semestinya. Jangan campur adukkan, forumnya tidak sama. Kita punya banyak forum lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ada namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation, yang setiap tahun menggelar sidang umum PBB atau General Assembly kalau mau disampaikan di situ. Tapi sudah berapa kali GA, sekalipun pemimpin kita tidak datang ke sana. Sekali lewat Zoom ketika pandemi, selebihnya ia tidak datang. Padahal itu adalah forum yang baik untuk menyuarakan isu-isu dunia tadi. Maupun ada forum-forum multilateral lainnya, kata AHY. AHY berharap ke depan dunia sepak bola tidak lagi dijadikan alat untuk berpolitik. Kalau PSSI dijadikan alat politik, nggak akan benar sepak bola kita. Nggak hanya sepak bola, semua olahraga. Jadi saya berharap kita semua bermohonlah kepada mereka yang mengurusi itu semua. Pemerintah kita, pemimpin kita, ya benar-benar menata ini dengan baik. Jangan pakai agenda politik, jangan pakai tujuan untuk meningkatkan elektabilitas, imbuhnya. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sangat menyesalkan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. AHY menyesalkan ketidakmampuan pemerintah maupun PSSI untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri, dan situasi itu sifatnya sangat politis. Harusnya tidak seperti itu. Saat ini kita malu di dunia internasional. Kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Kata AHY saat berkumpul dengan anak-anak muda Kabupaten Barat, Jawa Barat yang berasal dari berbagai komunitas pada Jumat 31 Maret 2023. Seharusnya lanjut putra sulung SBY itu situasinya bisa diprediksi dan ada ruang untuk berdiplomasi. Masa presiden tidak sama dengan gubernurnya? Pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerah. Menteri tidak sama dengan di jajarannya. Negara macam apa kalau begini, sebut AHY. AHY mengatakan nama Indonesia seketika menjadi buruk di mata dunia melihat kondisi pesepak bolaan Indonesia termasuk yang dipolitisasi berlebihan. Menurut banyak forum, selain mencampur adukan olahraga dengan politik untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina lewat PBB misalnya, kemana saja selama ini? Padahal ada ruang untuk berdiplomasi. Lagi-lagi di ujung-ujung jelang perhelatan, tiba-tiba masing-masing punya suaranya. Tidak bisa didisiplinkan. Padahal pemerintah dari atas ke bawah ini sangat berdampak pada nama baik negara. Reputasi kita rusak, ujar AHY.